Ini dia, persiapan hebat Shaina Patinama dan KAS Open jelang Liga 2 Belgia. Bagaimana mereka merancang strategi demi kembalinya ke divisi teratas? Simak detailnya di sini. Auto bikin gempar. Ronaldo Kuatah kembali ke sorotan setelah lama menghilang, gabung Muangthong United dari Turki. Apa rahasia di balik kembalinya yang mengejutkan ini? Breaking news di luar dugaan. Marcelino Ferdinand mengejutkan dunia sepak bola dengan gabung klub Liga 1 Thailand. Apa yang terjadi di balik keputusan besar ini dan bagaimana dampaknya pada karirnya? Bikin gempar. Rumor Maurus Mohinoko batal dinaturalisasi timnas Indonesia semakin gila. Indra Syafri buka suara dan ungkap kebenaran yang akan mengguncang dunia sepak bola. Temukan detail lengkapnya di sini. Langkah gemilang. Arkan Fikri terbuka tentang harapan besarnya akankah Shin Tae-yong mengabulkan permohonannya untuk masuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Temukan alasan mengejutkan di balik keinginan ini. Ini baru top. Training Center Timnas Indonesia di IKN hampir rampung 99%. Temukan semua fasilitas canggih dan inovasi yang akan mengubah masa depan sepak bola tanah air. Ini detailnya. Mantap! Erick Thohir mengungkapkan program mengejutkan untuk pemain dan legenda timnas Indonesia dalam pertemuan dengan Yayasan Bakti Sepak Bola. Apa yang akan mengubah masa depan sepak bola Indonesia? Fakta mengejutkan. Selain Indra Syafri, ternyata Shin Tae-yong memiliki peran krusial dalam kesuksesan Donitri Pamungkas di timnas Indonesia U19. Temukan bagaimana pengaruhnya yang belum pernah terungkap. Menanti pertarungan sengit di Korea. Timnas U20 Indonesia versus Argentina. Wilber Jardim ungkap kunci kesuksesan dan rahasia mengejutkan tentang apa yang membuat Indonesia begitu berbahaya. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Ini dia, persiapan hebat Shaina Patinama dan KAS Open jelang Liga 2 Belgia. Bagaimana mereka merancang strategi demi kembalinya ke divisi teratas? Simak detailnya di sini. KAS Open, klub yang baru saja terdegradasi dari divisi teratas Liga Belgia, kini memfokuskan perhatian mereka untuk mempersiapkan musim depan di Liga 2 Belgia. Tim ini sedang berusaha keras untuk merencanakan strategi yang efektif guna memastikan kembalinya mereka ke Jupiler Pro League pada akhir musim depan. Shaina Patinama, bek yang baru bergabung dengan KAS Open pada Februari lalu, menjadi salah satu pemain kunci dalam persiapan tim. Patinama yang sebelumnya bermain untuk Viking FK di Liga Norwegia membawa pengalaman berharga dan antusiasme tinggi dalam sesi latihan dan persiapan tim. Dengan kontrak hingga 30 Juni 2026, dia diharapkan dapat menjadi pilar penting dalam upaya Open untuk kembali ke papan atas Liga Belgia. Baru-baru ini KAS Open melakukan sesi foto bersama seluruh tim dan staf sebagai bagian dari persiapan menjelang dimulainya Liga 2 Belgia musim depan. Foto bersama ini bukan hanya sebagai simbol persatuan dan semangat tim, tetapi juga sebagai momen motivasi untuk memulai musim baru dengan penuh tekad dan fokus. Manajemen KAS Open dan tim pelatih termasuk pelatih kepala telah bekerja keras merancang strategi dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki setelah musim lalu. Mereka telah melakukan evaluasi mendalam terhadap performa tim dan menyusun rencana taktik yang diharapkan dapat membawa hasil positif di Liga 2. Dalam sesi latihan pramusim, Patinama dan rekan-rekannya diprediksi menunjukkan dedikasi dan semangat tinggi. Pelatihan intensif dan persiapan fisik menjadi fokus utama untuk memastikan para pemain berada dalam kondisi terbaik mereka menjelang pertandingan pertama di Liga 2 Belgia. Auto bikin gempar. Ronaldo Kuatah kembali ke sorotan setelah lama menghilang, gabung Muangthong United dari Turki. Apa rahasia di balik kembalinya yang mengejutkan ini?
Ronaldo Kuateh, penyerang muda berdarah Liberia berusia 19 tahun, sempat menghilang dari sorotan setelah karirnya di Turki. Kini kabar terbaru menyebutkan bahwa Ronaldo Kuateh akan bergabung dengan Muang Thong United untuk musim depan. Menurut berita dari media Thailand, Ball Thai Ronaldo Kuateh yang sebelumnya bergabung dengan Bodrum FK pada Februari 2023 dari Madura United belum pernah tampil untuk klub Turki tersebut. Ball Thai melaporkan bahwa Muang Thong United telah merekrut Ronaldo Kuateh untuk menambah kekuatan lini serangnya. Muang Thong United telah merekrut Ronaldo Kuateh, penyerang sayap berusia 19 tahun dari Bodrum FK, tulis Ball Thai. Mereka juga menilai Ronaldo Kuateh sebagai pemain muda yang patut diperhatikan karena pengalaman bermainnya di berbagai level timnas Indonesia. Di usia 19 tahun, Ronaldo Kuateh telah tampil untuk berbagai timnas Indonesia, termasuk U19, U20, U22, U23, dan senior. Bahkan ia memegang rekor sebagai pemain termuda yang debut di timnas Indonesia saat berusia 17 tahun, 3 bulan, dan 8 hari melawan timnas Timor Leste pada Januari 2022. Ball Thai juga menyebutkan dia bahkan melakukan debut dengan timnas Indonesia pada usia 17 tahun. Pada musim lalu, Muang Thong United finish di posisi kelima Thai League 1 yang membuat mereka lolos ke penyisihan grup Liga Champions Asia. Ronaldo Kuateh sempat mengalami cedera ACL pada April 2023 saat membela timnas U22 yang memaksanya untuk istirahat panjang. Namun pada Mei 2024, Ronaldo Kuateh dikabarkan sudah pulih sepenuhnya dan kembali berlatih dengan Bodrum FK. Media mencoba mengonfirmasi kabar kepindahan Ronaldo Kuateh ke Muang Thong United dengan ayahnya, Roberto Kuateh, tetapi hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan. Breaking news di luar dugaan. Marcelino Ferdinand mengejutkan dunia sepak bola dengan gabung klub Liga 1 Thailand. Apa yang terjadi di balik keputusan besar ini dan bagaimana dampaknya pada karirnya? Akun X @indostransfer baru-baru ini mengungkapkan spekulasi bahwa salah satu pemain timnas Indonesia mungkin akan bergabung dengan Muang Thong United di Liga 1 Thailand untuk musim depan. Akun tersebut menyebutkan ada kabar bahwa seorang pemain timnas Indonesia akan bergabung dengan klub Liga Thailand musim ini. Pemain ini dikabarkan sudah menandatangani kontrak dan tinggal menunggu pengumuman resmi. Apakah salah satu dari 4 nama yang saya sebutkan beberapa hari lalu? Kita tunggu saja. Keempat pemain yang disebutkan adalah Marcelino Ferdinand, Ragnar Oratmangun, Tom Haye, dan Justin Hubner. Namun, saat ini rumor cenderung mengarah kepada Marcelino Ferdinand. Indikasi ini muncul karena Marcelino Ferdinand baru-baru ini mulai mengikuti akun Instagram Jacob Mahler, bek timnas Singapura yang baru saja bergabung dengan Muang Thong United, setelah sebelumnya bermain di Madura United. Rumor ini membuat beberapa netizen di tanah air kurang senang karena mereka lebih berharap Marcelino Ferdinand melanjutkan karirnya di Eropa ketimbang di Asia Tenggara. Meski begitu, keputusan Marcelino Ferdinand untuk bermain di luar negeri, terutama di usia 19 tahun, patut diapresiasi. Sekarang kita menunggu kepastian klub mana yang akan dipilih Marcelino Ferdinand. Jika benar ia bergabung dengan Muang Thong United, ia akan bergabung dengan 2 pemain Indonesia lainnya di Liga Thailand, yaitu Asnawi Mangkualam di Port FC dan Yanto Basna di PT Prachuap. Pada musim lalu, Muang Thong United finish di posisi kelima Liga 1 Thailand yang membuat mereka lolos ke AFC Champions League 2 dan berpotensi menghadapi Persib Bandung. Bikin gempar. Rumor Mauresmo Hinoke batal dinaturalisasi timnas Indonesia semakin gila. Indra Syafri buka suara dan ungkap kebenaran yang akan mengguncang dunia sepak bola. Temukan detail lengkapnya di sini. Terdapat rumor di media sosial bahwa Mauresmo Hinoke mungkin tidak jadi dinaturalisasi ke timnas Indonesia U19 karena masalah terkait asal-usulnya. Menanggapi hal ini, timnas Indonesia U19 memberikan klarifikasi.
Maurits Mohinoke adalah salah satu dari 3 pemain keturunan Belanda yang direncanakan akan dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia U19 bersama Tim Geupens dan Dion Marks. Namun ada isu bahwa darah Indonesia yang dimiliki Maurits Mohinoke mungkin berasal dari buyutnya yang tidak sesuai dengan ketentuan FIFA pasal 7 mengenai perolehan kewarganegaraan baru. Pelatih timnas Indonesia U19 Indra Syafri tidak banyak bisa mengatakan tentang isu ini. Ia menyarankan agar menghubungi PSSI untuk informasi lebih lanjut. Coba tanya ke PSSI, ujar Indra Syafri Jumat kemarin. Manajer timnas Indonesia U19 Ahmed Zaki Iskandar juga sepakat dengan Indra Syafri mengenai rumor batalnya naturalisasi Maurits Mohinoke. Sebaiknya menunggu informasi dari PSSI. Kami, manajemen dan pelatih hanya memberikan rekomendasi, jelas Ahmed Zaki. Di sisi lain, keturunan Indonesia dari Maurits Mohinoke konon berasal dari Maluku dan namanya terinspirasi dari mantan petenis asal Prancis Amelia Mauresmo. Saat ini Maurits Mohinoke bermain di FC Dordrecht U21 di Liga Belanda U21. Pada musim lalu, winger berusia 19 tahun ini mencetak 3 gol dari 18 penampilan. Maurits Mohinoke tampil menonjol di Toulon Cup 2024 di Prancis pada 3 hingga 16 Juni 2024, di mana ia mencetak 1 gol dari 5 pertandingan dan mendapat pujian dari netizen. Langkah gemilang. Arkan Fikri terbuka tentang harapan besarnya akankah Shin Tae-yong mengabulkan permohonannya untuk masuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Temukan alasan mengejutkan di balik keinginan ini. Pemain Arema FC Arkan Fikri berharap mendapat panggilan dari Shin Tae-yong untuk bergabung dengan skuad timnas Indonesia senior. Harapan ini diungkapkannya setelah laga semifinal Piala Presiden 2024 antara Persis Solo dan Arema FC di Stadion Manahan. Dalam pertandingan tersebut, Arkan Fikri tampil cemerlang sebagai pengatur lini tengah tim Singoedan. Penampilan gemilang pemain berusia 19 tahun ini berhasil membantu Arema FC lolos ke final Piala Presiden 2024 dengan kemenangan 2-0 atas Persis Solo. Performa apik di Piala Presiden 2024 semakin meningkatkan rasa percaya diri Arkan untuk mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia senior. Ia juga berharap bisa berpartisipasi dalam ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya berharap bisa masuk timnas Indonesia, tapi kalau belum berhasil, kita terus berlatih, ujar Arkan Fikri. Arkan menyadari bahwa lawan-lawan yang akan dihadapi timnas Indonesia di ronde ketiga nanti lebih berat. Tim Garuda akan bertemu dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Timnas Indonesia akan memulai petualangan mereka pada 5 September 2024 di markas Arab Saudi. 5 hari kemudian, mereka akan menjamu Australia di kandang sendiri. Arkan berharap timnas Indonesia bisa tampil bagus di ronde ketiga dan percaya diri saat menghadapi lawan-lawan yang berat. Semoga hasilnya baik, kata Arkan. Yang pasti kualitas lawan lebih bagus di ronde ketiga. Semoga timnas Indonesia bisa bermain bagus dan percaya diri. Sementara itu, Arema FC akan bertemu dengan Borneo FC di final Piala Presiden 2024. Arkan Fikri diprediksi akan menjadi andalan tim pada laga tersebut yang akan digelar pada 4 Agustus 2024 di Stadion Manahan Solo. Ini baru top. Training Center Timnas Indonesia di IKN hampir rampung 99%. Temukan semua fasilitas canggih dan inovasi yang akan mengubah masa depan sepak bola tanah air. Ini detailnya. Pembangunan pusat pelatihan tim nasional Indonesia atau training center di ibu kota Nusantara kini sudah mencapai 99%. Pusat pelatihan yang didukung oleh FIFA ini terdiri dari 2 lapangan, 2 gedung asrama, dan ruang ganti yang telah dilengkapi dengan furnitur. Selain itu, fasilitas yang didukung oleh pemerintah seperti 2 gedung asrama tambahan, area taman, lapangan multi olahraga, jalan di sekitar kawasan, dan area parkir telah mencapai perkembangan sebesar 50%.
Semua fasilitas ini dijadwalkan akan selesai sesuai rencana. PSSI menargetkan bahwa pusat pelatihan nasional di Ibu Kota Nusantara, Ibu Kota Baru Indonesia akan memiliki 8 lapangan sepak bola pada tahun 2026. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa fasilitas pusat pelatihan sepak bola yang telah dibangun, termasuk 2 lapangan, satu dengan rumput alami dan satu dengan rumput sintetis, sudah hampir selesai. Selain itu ada gedung asrama yang mampu menampung total 138 orang. Gedung ini terdiri dari 56 kamar ganda untuk pemain, 20 kamar tunggal untuk tim pelatih, dan 6 suite untuk pelatih kepala. Asrama tim Garuda tersebut juga dilengkapi dengan fasilitas fisioterapi, kebugaran, perawatan medis, dan lain-lain. Dengan semua fasilitas ini, PSSI berharap pusat pelatihan ini akan menjadi tempat yang ideal untuk mengembangkan bakat-bakat sepak bola nasional dan meningkatkan kualitas tim nasional Indonesia. Mantap! Erick Thohir mengungkapkan program mengejutkan untuk pemain dan legenda timnas Indonesia dalam pertemuan dengan Yayasan Bakti Sepak Bola. Apa yang akan mengubah masa depan sepak bola Indonesia? Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu dengan pengurus Yayasan Bakti Sepak Bola Indonesia untuk membahas program bagi pemain dan mantan pemain timnas Indonesia. Yayasan ini didirikan pada 22 Juni 2023 dengan tujuan membantu mantan pemain timnas dalam hal kesehatan dan sosial. Selain itu, yayasan ini juga dirancang untuk merawat pemain timnas saat ini melalui program jaminan pasca pensiun dan penataan karier pemain muda. Setelah lebih dari 1 tahun berdiri, Erick Thohir bertemu langsung dengan pengurus yayasan ini. Dalam unggahan Instagram pribadinya, Erick menyampaikan bahwa pertemuan ini membahas laporan keuangan dan program untuk pemain serta mantan pemain timnas Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir mengoreksi dan menambahkan beberapa program yang tengah direncanakan. Menurutnya, banyak orang tergoda untuk membuat banyak program, namun ia ingin agar program yang dibuat berkelanjutan dan tidak hanya sekadar banyak jumlahnya. Kadang-kadang kita tergoda membuat program lebih banyak, tapi kadang-kadang dengan banyaknya program, kita tidak punya konsistensi, tegas Erick. Erick juga menekankan pentingnya edukasi kepada para pemain timnas tentang investasi, khususnya di bursa saham, agar mereka siap menghadapi masa pensiun. Selain itu, beberapa program baru yang direncanakan termasuk memberikan BPJS Kesehatan kepada mantan pemain dan pendidikan tabungan emas untuk pemain timnas wanita usia dini. Yang kedua, program kita adalah memberikan BPJS Kesehatan kepada mantan pemain. Itu alhamdulillah sudah dijalankan, kata Erick. Erick menekankan bahwa semua program harus dipersiapkan dengan baik agar bisa berjalan dengan konsisten dan berkelanjutan. Kami ingin yayasan bisa menjalankan program yang berkelanjutan terutama untuk membantu mantan pemain timnas Indonesia dalam hal kesehatan dan sosial, tutur Erick. Kami juga membuat program pendidikan untuk para pemain timnas agar bisa menjadi bekal mereka ketika nanti tidak lagi menjadi pemain. Dengan langkah-langkah ini, Erick Thohir berharap yayasan tersebut dapat memberikan dukungan yang signifikan bagi pemain dan mantan pemain timnas Indonesia, memastikan mereka memiliki jaminan kesehatan dan kesejahteraan di masa pensiun. Media Vietnam geger. Kenapa mereka ketakutan melihat aksi timnas Indonesia di Piala AFF Senior 2024? Kim Sang-sik akan menghadapi kesulitan besar menghadapi strategi jitu Shin Tae-yong. Ini penjelasannya. Media Vietnam SOHA-VN merasa khawatir dengan penampilan timnas Indonesia yang dilatih oleh Shin Tae-yong di Piala AFF Senior 2024. Menurut SOHA, pengalaman 5 tahun Shin Tae-yong menangani timnas Indonesia akan menjadi tantangan besar bagi tim lawan, termasuk timnas Vietnam yang dilatih oleh Kim Sang-sik. SOHA menulis dalam judul artikelnya, Indonesia finalkan pelatih yang menangani mereka di Piala AFF Senior 2024. Pelatih Kim Sang-sik akan kesulitan. Mereka menambahkan Piala AFF Senior 2024 akan menjadi kali pertama dua pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong dan Kim Sang-sik, saling berhadapan.
Meskipun timnas Indonesia akan menurunkan pemain muda, pertemuan ini menjanjikan akan sangat menarik untuk disaksikan. Soha juga menyebutkan bahwa dengan pengalaman panjang bekerja di Indonesia dan memiliki pemain muda berkualitas, Shin Tae-yong berjanji akan memberikan banyak kesulitan bagi rekan senegaranya, Kim Sang-sik. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengonfirmasi bahwa Shin Tae-yong tetap akan memimpin skuad Garuda di Piala AFF Senior 2024. Namun timnas Indonesia tidak akan menurunkan seluruh pemain terbaiknya karena jarak yang dekat dengan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong akan mempersiapkan dua tim. Pada 19 November 2024, timnas Indonesia akan menjamu Arab Saudi di matchday ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan 5 hari kemudian, timnas Indonesia akan menghadapi Myanmar di laga pertama grup B Piala AFF 2024. Untuk Piala AFF Senior 2024, timnas Indonesia akan menurunkan mayoritas pemain U23. Beberapa pemain jebolan juara SEA Games 2023 seperti Ramadan Sananta dan Alfa Andra Dewangga kemungkinan besar akan ikut serta. Pemain-pemain yang diproyeksikan tampil di SEA Games 2025 seperti Arkan Fikri juga berpotensi di bawah. Di Piala AFF Senior 2024, timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Vietnam, Myanmar, Filipina, dan Laos. Setiap tim akan menjalani 4 pertandingan dengan rincian 2 laga kandang dan 2 laga tandang. Dua tim teratas akan lolos ke semifinal Piala AFF Senior 2024, sementara tim yang finish di posisi di bawahnya otomatis gagal melaju ke babak selanjutnya. Fakta mengejutkan. Selain Indra Syafri, ternyata Shin Tae-yong memiliki peran krusial dalam kesuksesan Donitri Pamungkas di timnas Indonesia U19. Temukan bagaimana pengaruhnya yang belum pernah terungkap. Permainan Kapten Tim Nasional Indonesia U19. Donitri Pamungkas menjadi sorotan di Piala AFF U19 2024 karena performanya yang luar biasa. Hingga ia diberi gelar pemain terbaik di kompetisi tersebut. Kehebatan Doni tidak hanya berkat bimbingan Indra Syafri, tetapi juga ada peran signifikan dari pelatih Shin Tae-yong. Donitri Pamungkas adalah pemain yang telah bermain untuk berbagai kelompok usia timnas Indonesia. Pemain berusia 19 tahun ini telah bermain untuk timnas Indonesia U19 hingga U23 dan bahkan sempat dipanggil untuk tim senior. Selama karirnya, Doni mendapat dukungan penuh dari para pelatih, termasuk Shin Tae-yong dan Indra Syafri. Doni pertama kali debut bersama tim nasional U20 ketika dilatih oleh Shin Tae-yong pada tahun 2022. Dukungan dari pelatih yang telah melatih saya sangat berperan, kata Doni di Jakarta. Doni juga berbagi cerita tentang pengalamannya saat debut di timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Pemain sayap Persija Jakarta ini merasa berterima kasih karena telah mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari pelatih asal Korea Selatan tersebut. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Coach Shin Tae-yong karena telah memberikan saya kesempatan untuk dilatih oleh dia. Saya juga berterima kasih karena dia memberikan saya kesempatan bermain di Piala Asia, tutur Doni. Dukungan dan kepercayaan yang diberikan kepada Doni kini telah membuahkan hasil manis. Donitri Pamungkas berhasil membawa timnas Indonesia U19 menjadi juara Piala AFF U19 2024. Berbekal bimbingan dari Indra Syafri, Doni mampu membawa timnas Indonesia U19 menembus partai final dan mengalahkan Thailand U19. Sekarang Donitri Pamungkas dan rekan-rekannya bersiap untuk babak kualifikasi Piala Asia U19 2025. Saya dan teman-teman sangat optimis untuk bisa lolos ke Piala Asia nanti. Karena kita menjadi tuan rumah, kita harus berlatih lebih keras lagi dan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan, tukas Doni. Dengan semangat dan optimisme tinggi, Doni dan timnya berharap dapat terus membawa prestasi bagi timnas Indonesia di ajang internasional. Menanti pertarungan sengit di Korea.
Timnas U20 Indonesia versus Argentina. Wilber Jardim ungkap kunci kesuksesan dan rahasia mengejutkan tentang apa yang membuat Indonesia begitu berbahaya. Setelah berhasil menjuarai Piala AFF U19 2024, Timnas Indonesia U20 tidak langsung beristirahat. Mereka akan melanjutkan perjuangan di ajang Seoul Earth-on Ice Cup bersaing dengan tim kuat seperti Argentina, Thailand, dan tuan rumah Korea Selatan. Salah satu pemain yang akan ikut serta dalam turnamen ini adalah Wilber Jardim. Menjelang turnamen ini, Wilber mengaku tidak gentar dengan lawan-lawan yang akan dihadapi oleh Timnas Indonesia. Justru dia mengajak semua pemain untuk menunjukkan kemampuan mereka dan membuat lawan-lawan tersebut mengenal lebih baik tentang kekuatan Timnas Indonesia. Target kita sekarang adalah bekerja keras dan bisa meraih juara di sana. Kami ingin memenangkan semua pertandingan agar semua tim tahu siapa Indonesia, kata Wilber saat ditemui di Jakarta. Wilber mengakui bahwa kualitas lawan-lawan mereka, terutama Argentina, berada di atas Timnas Indonesia. Selain itu, dia juga mengakui bahwa mereka tidak akan ragu untuk bermain dengan gaya yang keras. Oleh karena itu, skuad Garuda Muda harus berlatih lebih keras lagi untuk menghadapi tantangan tersebut. Bagi saya, pertandingan melawan Argentina di Korea nanti akan menjadi tantangan besar. Saya tahu mereka bermain keras. Kita harus berlatih lebih keras dari mereka supaya bisa bermain lebih baik, jelas Wilber. Terkait cederanya di Piala AFF U19 2024, Wilber mengaku masih merasakan sakit di bagian lututnya. Bahkan saat laga final melawan Thailand, cederanya sudah merambat sampai ke punggung. Namun dia terus menjalani terapi untuk mengatasi cederanya tersebut. Ya, masih sakit. Ada masalah sedikit di lutut, tapi saya terus menjalani terapi. Waktu final, pinggang saya juga mulai sakit, tapi sekarang saya sudah menjalani terapi, ungkap Wilber. Dengan semangat dan tekad yang kuat, Timnas Indonesia U20 berusaha untuk menunjukkan performa terbaik mereka di Seoul Earth-on Ice Cup. Wilber dan rekan-rekannya siap bekerja keras dan menghadapi tantangan dengan penuh percaya diri demi membawa nama Indonesia bersinar di kancah internasional. Di luar dugaan, Indra Syafri mengungkapkan rahasia di balik uji coba Timnas Indonesia U19 di Korea. Kenapa hasil laga ini jangan menjadi kontroversi? Dan apa yang perlu Anda ketahui? Simak semua di sini. Timnas Indonesia U19 akan berkompetisi dalam turnamen Seoul Earth-on Ice Cup 2024 bersama dengan tim tuan rumah Korea Selatan, Argentina, dan Thailand U19. Turnamen ini akan diselenggarakan dari akhir Agustus hingga awal September 2024 di Seoul Mokdong Stadium Seoul. Jadwal pertandingan Timnas Indonesia U19 dimulai dengan melawan Argentina U19 pada 28 Agustus 2024, dilanjutkan dengan pertandingan melawan Thailand U19 2 hari kemudian. Pada 1 September 2024, mereka akan menghadapi tuan rumah Korea Selatan U19. Pelatih Timnas Indonesia U19 Indra Syafri menyatakan bahwa partisipasi mereka dalam Seoul Earth-on Ice Cup 2024 bertujuan untuk persiapan menuju kualifikasi Piala Asia U20 2025. Saya sudah katakan ini untuk mematangkan tim. Jadi teman-teman media juga harus lebih peduli, ujar Indra Syafri. Indra Syafri juga mengingatkan bahwa Timnas Indonesia U19 selalu kalah dalam 5 pertandingan di Toulon Cup 2024 di Prancis yang berlangsung dari 3 hingga 16 Juni 2024. Menurutnya, pengalaman dari pertandingan tersebut sangat penting untuk persiapan menghadapi turnamen besar. Tujuan dari semua 3 level itu adalah untuk menghadapi event utama. Jangan sampai pertandingan uji coba menjadi polemik, kata Indra Syafri. Indra Syafri menegaskan pentingnya fokus pada tujuan jangka panjang. Atau mau dibalik, tidak perlu juara, tapi uji coba menang terus. Mau pilih yang mana? Jelas Coach Indra. Selain turnamen di Seoul, Timnas Indonesia U19 juga akan menjadi tuan rumah Grup F kualifikasi Piala Asia U20 2024 pada 25 hingga 29 September 2024. Mereka akan berhadapan dengan Timnas Yaman, Timnas Timor Leste, dan Timnas Maladewa U20.
Persiapan ini diharapkan dapat membantu Timnas Indonesia U20 mencapai hasil maksimal di kualifikasi dan turnamen-turnamen mendatang. Bombastis. GBK versus Stadion Madia, mana yang akan dipilih jadi kandang Timnas Indonesia U20 di grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025? Temukan keputusan mengejutkan yang akan mengubah segalanya di akhir September 2024. PSSI berada dalam dilema untuk menentukan lokasi tuan rumah grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Pilihan mereka jatuh antara Stadion Utama Gelora Bung Karno dan Stadion Madia, keduanya berlokasi di Jakarta Pusat. PSSI telah ditunjuk sebagai penyelenggara untuk grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Grup ini terdiri dari Timnas Indonesia U20, Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Timnas Indonesia U20, yang dikenal juga sebagai Timnas Indonesia U19, baru saja merayakan kemenangan mereka setelah menjadi juara Piala AFF U19A 2024 di Surabaya, Jawa Timur. Grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 akan diselenggarakan di Jakarta. Kami sedang mengatur apakah akan diadakan di Stadion Madia atau SUGBK, ujar Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi kepada wartawan. Pertandingan grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 dijadwalkan berlangsung pada 25 hingga 29 September 2024. 4 tim dalam grup ini akan bersaing untuk memperebutkan satu tiket langsung menuju Piala Asia 20 2025. Setiap juara dari grup A hingga grup J akan mendapatkan tiket untuk bermain di Piala Asia U20 2025. Selain itu, 5 runner-up terbaik dari 10 grup yang ada juga akan melaju ke putaran final. Piala Asia U20 2025 akan diselenggarakan di Cina pada 6 hingga 23 Februari 2025. 4 tim semifinalis dari turnamen ini akan menjadi wakil Asia di Piala Dunia U20 2025 yang akan diadakan di Chili. Dalam pertandingan grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025, Timnas Indonesia U20 akan memulai perjalanan mereka dengan menghadapi Maladewa pada 25 September 2024. Setelah itu mereka akan melawan Timor Leste 2 hari kemudian, dan pertandingan terakhir melawan Yaman akan berlangsung pada 29 September 2024. Dengan adanya turnamen besar ini, Timnas Indonesia U20 diharapkan dapat menunjukkan performa terbaiknya dan lolos ke putaran final, membawa kebanggaan bagi bangsa Indonesia di ajang internasional. Sensasional. Timnas Indonesia U19 juara Piala AFF, PSSI diminta segera lakukan hal ini. Apa yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan kesuksesan tim dan mengubah masa depan sepak bola Indonesia? Setelah suksesnya Timnas Indonesia U19 meraih gelar juara Piala AFF U19 2024, PSSI diminta untuk memperluas dan mengintensifkan kompetisi usia muda. Hal ini disampaikan oleh pengamat sepak bola tanah air, Muhammad Kusnaini. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U19 berhasil meraih juara di Piala AFF U19 2024. Dan tentunya publik berharap para pemain skuad Garuda Nusantara dapat terus berkembang dan menjaga kualitas mereka. PSSI sebenarnya sudah memiliki cara untuk memastikan para pemain muda Timnas Indonesia tidak kehilangan semangat. Salah satunya adalah dengan mengadakan pemusatan latihan jangka menengah dan panjang yang sering dilakukan di luar negeri. Bungkus tidak mempermasalahkan konsep TC tersebut asalkan tidak dijadikan sebagai strategi utama. Menurutnya, model pembinaan yang efektif untuk memastikan para pemain muda tetap berkembang dan munculnya bibit pemain baru adalah dengan memprioritaskan kompetisi usia muda. Model pembinaan yang paling efektif tetap mengedepankan kompetisi usia muda. Kompetisi domestik untuk pemain usia 13, 15, 17, 19 tahun yang tidak hanya melibatkan klub-klub Liga 1 atau Liga 2, kata Bungkus kepada media. Kompetisi usia muda itu konsepnya harus inklusif.
PSSI bisa menyelenggarakan kompetisi untuk para anggotanya, tapi juga harus membuka kesempatan seluas-luasnya kepada semua pihak yang ingin mengadakan kompetisi atau turnamen usia muda, lanjut Bungkus. Bungkus sangat yakin bahwa jika konsep ini bisa diterapkan dengan baik, maka akan banyak pemain potensial yang muncul. Oleh karena itu, dia sangat berharap PSSI dapat serius mengadakan kompetisi usia muda secara masif di berbagai pelosok Indonesia. Bibit pemain muda itu tersebar di ribuan kampung di berbagai penjuru tanah air. Belum tentu semua terpantau oleh PSSI dan klub-klubnya, ungkap Bungkus. Jadi sekali lagi, ke depan PSSI harus lebih serius menggulirkan kompetisi usia muda secara masif. Libatkan semua pemangku kepentingan yang memiliki kepedulian, jangan menjadi eksklusif atau menutup diri, jelas Bungkus. Dengan demikian, diharapkan PSSI dapat memberikan perhatian lebih pada pembinaan pemain muda melalui kompetisi yang melibatkan berbagai pihak dan diadakan di berbagai daerah, sehingga bibit-bibit unggul sepak bola Indonesia dapat terus bermunculan dan berkembang.